Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk yang terdapat pada kelas 12 SMA, di mana KD-nya itu KD 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Dan KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Indikator pencapaian kompetensi yang dipakai pada video pembelajaran kali ini yang pertama 3.4.2 mendeskripsikan kejadian saling lepas. 3.4.3 menentukan peluang kejadian saling lepas. 3.4.4 mendeskripsikan kejadian tidak saling lepas. 3.4.5 yaitu menentukan peluang kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya 4.4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas, dan 4.4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang saling lepas. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui video kali ini diharapkan teman-teman semua bisa mendeskripsikan dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Yang kedua, menentukan nilai peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung tentang materinya, yaitu peluang kejadian majemuk, di mana ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, sebelum membahas materinya, saya ingin mengingatkan teman-teman kembali tentang pengertian peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian itu didefinisikan jika A adalah suatu kejadian di mana A adalah himpunan bagian dari S itu adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A itu biasa dinotasikan dengan PA yang bisa ditentukan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya anggota atau elemen pada kejadian A dan NS adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S. Jadi kejadian itu adalah perbandingan antara banyaknya anggota dari kejadian itu dengan banyaknya ruang sampel. Selanjutnya kita akan bahas pengertian kejadian majemuk. Yang perlu kita perhatikan adalah kata majemuk. Majemuk itu berarti banyak, lebih dari dua. Nah, maka kejadian majemuk adalah dua kejadian atau lebih yang mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama misalnya kita melemparkan dua koin sekaligus. Yang kedua, melemparkan uang koin dengan dadu. Dan yang ketiga, melemparkan dua buah dadu atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu mengenai kejadian saling lepas. Nah, secara sederhana teman-teman bisa mengingat bahwa kejadian itu akan dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, dua kejadian, misalnya kejadian A dan B, dikatakan saling lepas jika A iris B sama dengan himpunan kosong. Artinya A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Jika kita ilustrasikan, ini adalah gambar kejadian A dan ini adalah gambar kejadian B, dan mereka tidak mempunyai unsur persekutuan. Nah, ini merupakan ilustrasi dari dua kejadian yang saling lepas. Nah, aplikasi dari kejadian saling lepas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman mempunyai motor dan sepeda di rumah. Teman-teman ingin pergi ke pasar. Teman-teman tidak mungkin menggunakan sepeda dan motor itu sekaligus, kan? Teman-teman harus memilih salah satu di antaranya untuk teman-teman naiki menuju pasar. Nah, itu merupakan contoh kejadian saling lepas dalam kehidupan nyata. Nah, kejadian saling lepas ini kan tidak mempunyai unsur persekutuan tadi. Maka, biasanya kejadian saling lepas ini kata hubungnya adalah atau yang biasa disimbolkan dengan seperti huruf U. Dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari union, yang artinya gabungan.
Nah, gabungan dari dua kejadian A dan B, biasanya dilambangkan dengan AUB. Atau kita baca dengan A gabung B adalah kejadian yang mencakup semua unsur. Atau anggota dari A, atau anggota dari B, atau anggota keduanya, yaitu anggota A dan anggota B. Nah, untuk menentukan peluang dari A gabung B, rumusnya yaitu banyaknya anggota A gabung B per banyaknya anggota S, yaitu NaUB per NS. Nah, NaUB ini bisa kita jabarkan menjadi Na ditambah NB dikurang Na iris B per NS. Nah, bentuk ini juga kita bisa pisah satu persatu menjadi beberapa suku, yaitu Na per NS ditambah NB per NS dikurang Na iris B per NS. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya pada menentukan nilai peluang, Na per NS ini adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, karena A dan B adalah kejadian saling lepas, maka A iris B-nya adalah himpunan kosong. Artinya ini sama dengan 0. Maka rumus untuk mencari peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Hanya itu saja untuk kejadian yang saling lepas. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua mengenai kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian dinyatakan tidak saling lepas apabila kedua kejadian tersebut mungkin terjadi secara bersamaan. Ini merupakan ilustrasi dari dua kejadian yang tidak saling lepas. Ini adalah kejadian A dan ini adalah kejadian B, dan mereka akan berhimpit atau beririsan di sini. Sehingga untuk menentukan rumus dari peluang A gabung B untuk yang dia kejadian tidak saling lepas, rumusnya itu peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A iris B mempunyai nilai karena mereka beririsan di suatu kondisi. Nah, untuk contoh sehari-harinya, pengaplikasian kejadian yang tidak saling lepas ini bisa teman-teman perhatikan misalnya dalam menggunakan pakaian. Kita misalkan menggunakan baju adalah kejadian A dan menggunakan celana adalah kejadian B. Kita bisa menggunakan baju dan celana sekaligus kan? Makanya itu dua kejadian yang mungkin terjadi bersama. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya, contoh untuk kejadian yang tidak saling lepas yaitu penggunaan motor dan sepeda. Kita tidak bisa menggunakan mereka sekaligus. Berbeda dengan pakaian dan celana tadi, kita bisa menggunakan secara bersamaan. Untuk lebih memahami materi tentang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, coba perhatikan contoh soal ini. Nah, ada sebuah dadu yang dilempar. Kita harus menentukan peluang muncul mata dadu genap atau ganjil dan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal yang tadi. Kita ingat lagi bahwa soalnya yaitu pelemparan sebuah dadu. Jika teman-teman perhatikan, dalam sebuah dadu terdapat 6 sisi. Ada sisi yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu merupakan ruang sampel dari sebuah pelemparan dadu, sehingga banyaknya anggota dari ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Kita daftarkan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita hitung, maka banyaknya jumlah NS itu adalah 6. Itu merupakan jumlah ruang sampel yang dari pelemparan sebuah dadu. Selanjutnya kita bahas tentang peluang muncul mata dadu genap atau ganjil. Nah, kita perhatikan muncul mata dadu genap atau ganjil. Kira-kira menurut teman-teman, apakah munculnya mata dadu genap dan ganjil ini termasuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, dia termasuk kejadian saling lepas. Karena mereka muncul mata dadu genap atau ganjil ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Kalau kita melemparkan sebuah mata dadu, pasti yang muncul ganjil saja atau genap saja. Ganjil dan genap itu tidak mungkin muncul secara bersamaan, sehingga mereka tidak mempunyai irisan. Nah, untuk itu, cara menentukan peluang dari A gabung B, yang itu kita tentukan dengan peluang A ditambah peluang B. Sebelum bisa menentukan ini, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu berapa nilai dari peluang A dan nilai dari peluang B. Nah, peluang A kita misalkan yaitu peluang muncul mata dadu genap, di mana anggota dari kejadian A itu adalah 2, 4, dan 6. Ini didapat dari ruang sampel yang merupakan bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6.
sehingga kita hitung anggotanya ada 3. Maka peluang A itu adalah banyaknya anggota A per anggota S, yaitu 3/6 sama dengan setengah. Kita dapatkan peluang A-nya itu adalah setengah. Selanjutnya kita cari peluang B, yaitu peluang muncul mata dadu ganjil. Di mana anggota dari peluang muncul mata dadu ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Jika kita hitung adalah 3. Sehingga peluang dari B itu besarnya, yaitu banyaknya anggota B per banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 3/6 sama dengan setengah. Nah, kita substitusikan kedua nilai yang kita dapat, yaitu setengah dan setengah, ke dalam rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan peluang A gabung B untuk kejadian yang saling lepas atau muncul mata dadu genap atau ganjil, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua mengenai peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, kira-kira peluang muncul mata dadu genap atau prima ini termasuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, dia termasuk kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena jika kita perhatikan di ruang sampel ini, ada angka yang merupakan bilangan genap dan bilangan prima. Tahu kan apa? Ya, angka 2. Nah, jika kita melemparkan sebuah dadu, kan ada kemungkinan muncul angka 2. Sehingga yang muncul itu dia merupakan bilangan genap dan dia merupakan bilangan prima, sehingga mungkin terjadi bersamaan sehingga dia mempunyai irisan. Maka untuk menentukan nilainya, yaitu rumusnya peluang A gabung C, kita misalkan tadi kan peluang muncul genap adalah peluang A, peluang muncul ganjil adalah peluang B, sedangkan peluang C adalah peluang muncul prima. Ini hanya sekedar pemisalan simbol supaya teman-teman bisa lebih mudah membedakannya. Sehingga peluang A gabung C sama dengan peluang A ditambah peluang C dikurang peluang A iris C. Kita cari satu persatu terlebih dahulu nilainya, dimulai dari peluang A. Peluang A nilainya seperti yang kita dapat sebelumnya, yaitu setengah. Dan peluang C yaitu peluang prima, kita daftarkan anggota dari ruang sampel itu yang merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jika kita hitung banyaknya anggota dari kejadian C yaitu 3. Sehingga untuk mencari nilai dari peluang C yaitu banyaknya anggota kejadian C per banyaknya anggota kejadian ruang sampel, yaitu 3/6, dan didapatkan juga setengah. Nah, selanjutnya karena dia mempunyai irisan, maka peluang A iris C adalah peluang genap dan prima. Nah, kita tahu dari kejadian ini bahwa ada satu anggota yang sama, yaitu angka 2. 2. Maka banyaknya anggota A iris C yaitu 2. Hanya ada 1 karena dari anggota A dan anggota C hanya ada 1 yang sama, yaitu maka jumlahnya 1. Maka untuk nilai dari A iris C adalah peluang A iris C sama dengan banyaknya anggota A iris C per banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 1/6. Nah, untuk menentukan nilai keseluruhannya, kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat, setengah, setengah, dan 1/6 ke dalam rumus yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu setengah ditambah setengah dikurang 1/6 sama dengan 1 dikurang 1/6. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1/6, yaitu 6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Maka peluang A gabung C yaitu peluang muncul mata dadu genap atau prima adalah 5/6. Nah, kalau kita ingin membuktikannya dalam bentuk ilustrasi, kita bisa buat ini adalah kejadian A, ini adalah kejadian B, dan 2 adalah irisan di antara kejadian tersebut. Kemudian kita daftarkan anggota selain yang diirisan, yaitu 4 dan 6, kemudian 3 dan 5. Maka kejadian ini adalah kejadian C, maka kejadian itu beririsan di 2. Seperti ini ilustrasinya dalam diagram Venn. Mereka beririsan pada anggota 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya saya telah menyiapkan soal latihan untuk teman-teman kerjakan.
Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan barusan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama, kejadian saling lepas adalah dua kejadian atau lebih yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya kejadian-kejadian tersebut tidak memiliki irisan, sehingga untuk menentukan nilai peluangnya, rumusnya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu kejadian tidak saling bebas adalah dua kejadian atau lebih yang mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya kejadian-kejadian tersebut memiliki irisan, sehingga untuk rumusnya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peluang saling bebas dan peluang tidak saling bebas. Sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.